Hai pemirsa, kembali lagi di channel Bilik Bercerita. Kali ini saya akan mewawancara seorang bapak yang dulu pernah masuk ke dalam lembaga apa? Masyarakat. Kemarin kan gini, masalah orang tuh ya ising-ising lah, minta carikan senjata api. Untuk apa? Katanya untuk bela diri, untuk jaga diri. Itu kejadiannya di sini Pak ya? Ya di Oke, tahun berapa itu Pak? tahun 2000. Lanjut Pak. Ya jadi sambil kita pun tidak melanjutkan lama-lama, terus dia itu rupanya secara kebetulan siapa yang mau menjual, yang mau membeli itu sebenarnya lama tak pernah kita ingat. Nantilah kata orang yang punya senjata itu, ada tak orang yang mau cari. Jadi Tapi bapak ini kerjasama sama orang yang jual-jual itu. ya sambil lalu aja, istilahnya sambil Itu kawan? ketemu di pasar aja. Iya, itu kawan lama berarti. Kenalnya di sini. Kenal, Oke. memang dia tuh orang cuma kenal istilahnya kita main-main di pasar. Jadi kebetulan sudah ada orang yang mau, kebetulan baru ingat mau minta carikan itu. Ya aku jumpailah orangnya di pasar kan. Dia tinggal sudah gitu langsung aku bawa orang yang mau beli itu. Oh, ini kejadiannya. Udah langsung ke kejadiannya kita ya. Masih Ja- dalam perundingan. Perundingan. Ya, Janjian kalau- di sana tadi ya. Iya. Itu dagangnya di Yang orang yang mau beli itu ya Oke. yang punya senjata itu. Jadi ketemunya berundingnya di mana? Jadi masalahnya kita ini kan takut terlibat, takutnya dia tak berani tanggung jawab. Aku bawalah orang yang mau beli. Begitu. Tapi aku ada di kaki lima gini. Dia berundinglah di dalam rumah. Di sana Berapa tadi ya. harganya? Berapa kamu sanggupnya? Kamu tanda jadi, ya kau uruslah sendiri. Istilahnya cuman memang aku ikut, tapi aku tak ada hadirkan mengiyakan. Bapak disuruh cari orang. Ya mencari itu tidak, cara kebetulan aja. Dia minta tolong. Ya, Oke, jadi Kalau Bapak mau juga ya? kalau ada nanti katanya cuman pesannya kata orang yang pemilik senjata api kan hati-hati. Kalau orang tak tanggung jawab jangan. Oh, Karena barang ini di sini tidak seperti di daerah kita. Kalau di tempat kita kan hukumnya hukum rimba, paling diambil petugas. Nah, kalau di sini masih bersangkutan dengan pemerintah. kalau jual gitu untungnya gede berarti dia ya, makanya berani ya. Oh tidak, Tidak, harganya di bawah. apa dia jual gitu? Dia itu cara kebetulan waktu setelah udah damai di sana kan dia istrinya orang pulang. Pulang ke Bawa barang-barang itu. untuk anu lah, jaga diri lah maksudnya. Banyak dia yang bawa berarti. Tidak, Itu senjata api. iya, Oh, yang pendek. oke. Oh di sana bebas berarti ya di tempat bapak sama. Ya, paling-paling kalau jumpa petugas paling-paling diambil, disita. Tidak ada urusan kantor. Ditangkap, kena mengenai hukuman. Oke. Balik ke yang tadi Pak. Ke berundingan tadi. Bapak posisinya bukan di tempat itu ya. Iya, Jadi dia berunding nih ceritanya. Terus berunding. Kami duduklah di depan kan, sambil ya, di depan rumah yang tadi, di Yang depan rumah pemilik. berunding tuh. iya, yang punya itu. Berarti bapak di rumah itu cuman tak di dalam. Tidak, tidak terima. Bapak di depan Ya, ya. uruslah kamu empat mata. Mm-mm. Yang
Terus? Jadi kata orang, boleh kamu mau beli barang ini, tapi kamu jangan melibatkan orang lain. Tanggung jawab sendiri. Ke yang pembeli kan? Iya, kayak pembeli. Seperti saya yang punya, tapi sudah jatuh di tangan kamu. Oke. Jatuh di tangan kamu, itu tanggung jawab kamu sendiri. Nah, seperti bapak itu. Nah, jadi Pak, Sudah gitu, iyalah. Nah, jangan seperti abang ini mengantar kau ke sini, jangan kau libatkan. Kalau Gitu. kamu bisa megang janji itu, boleh aku kasih. Kalau tidak, aku tak kasih juga. Karena di situ bahaya, ditangkap. Kalau di kampung kami, paling-paling disita petugas, tidak ada masalah ini. Nah, iyalah bang. Jadi putuslah harga barang itu. Dia nawarkan segini-segini, putuslah harganya. Itu zaman dulu kan, tahun 2000 kan? Iya, tahun 2000. Itu banyak juga kan kalau tahun 2000? Ya, nah. Tapi kalau waktu itu pencarian agak lumayan, tak macam sekarang ini. Oh, jadi zaman dulu gampang ya. Iya. Terus gimana tuh, udah dijual barang tuh ke pembeli? Jadi setelah dia sanggup, harga ditanda jadilah. Seminggu lagi saya bertempo, Oh, baru saya ambil. ya. Nah, jadi setelah gitu, lepas seminggu, datang dia ke rumah. Kan aku waktu itu masih tinggal di situ juga aku. Tolong ambilkan barang itu. Nah, waktu itu tambang masih ada ke hasilnya dia uang jalan tambang. Ya. Jadi aku ambilkanlah barang itu. Nah, setelah itu aku tahan barang tuh. Aku masih sanksi sama kamu. Nanti jika barang ini hak kamu, aku tidak marah kamu bikin apa. Cuman satu syaratnya, jangan kau melibatkan kata orang itu. Siapa-siapa, tanggunglah jawab sendiri. Sudah gitu, iyalah katanya. Pokoknya kalau abang terlibat, aku jamin katanya sampai ke abang bebas, anak istri abang makan. Oke, cuman aku tak mengadukan hitam putih. Dia cuma ngomong-ngomong gitu aja. Iya. Jadi barang tuh udah diambil sama dia. Nah, baru kuserahkan. Oke. Nah, sekarang aku bilang anak istri aku ada nih. Dengan udah dipegang tangan dia. Resah orang masyarakat Kenapa resah? masalah senjata api ini. Orang tahu, kok bisa orang tahu? Pamernya begini, ada disuruh temannya lupa mau aku lupa katanya. Nah, jadi masyarakat. Jadi yang disuruh ngupah itu siapa? Nggak, maksudnya yang bapak, bukan? Bukan orang lain. Orang lain. Nah, nanti katanya diam-diam aja. Katanya mana juga orang tahu. Nah, yang tahu, yang sudah kedengaran dia punya bahan itu, alat itu kan dia. Kalau enggak barang itu pangkalnya dari aku yang nunjukkan, udah lama dilaporkan revisi. Dipanggil aku. Oh, jadi polisi tahu? Bukan polisi. Oke. Terus? Tahu bahwa dia itu untuk bawa misalnya nak ngupah-ngupah orang gitu kan. Kan itu bukan untuk jalur itu. Bapak dipanggil kenapa? Dipanggil lah, kalau bisa buang aja ke laut. Nanti kamu kalau ditangkapnya Bapak kena juga? nanti terlibat. Nah, dia tak mau melibatkan orang lain. Jadi orang lain lah ya, Iya, orang lain. yang Bahwa dia tuh kasihan sama kita kan. Tapi ya langsung aku pulangnya. Panggil, barang kau tuh mana? Ada lah. Aku dengar kamu, aku bilang yang enggak aja kerja kamu. Itu bukan untuk bela diri, itu untuk menyiksa diri. Kalau memang kau tidak sanggup, aku balikkan duit engkau. Aku yang balikkan. Jangan kau mau ngupah
Kamu, aku bilang, katanya tanggung jawab. Itu bukan caranya. Masyarakat sini kok orang tahu belum? Orang sudah tahu semua. Jangan gitulah. Kata kamu untuk bela diri, itu bukan untuk bela diri. Yang aku bilang, mau kau upah orang lain, sini namanya. Jadi budak, anak kawannya yang disuruh ini dibawa. Yang kebetulan satu orang ini ketangkap. Cara kebetulan juga barang itu, barang belum pas dia mau ditangkap, yang kawan dititip sama orang. Adalah dekat sarang burung dulu kan masih ada kosong di situ. Oke. Nah, tempat orang jual-jual bawang. Adalah preman katanya nak minta duit sama dia, kata dia. Sama yang kawan tadi. Yang megang senjata ini tempat dia titip. Jadi sudah gitu titip. Diancamnya orang senjata itu. Yang ngancam siapa? Yang kawan yang kena tangkap tadi. Kawan kena tangkap. Jadi orang lain nengok, polisi tangkap. Punya siapa, punya kawan itu tangkap dia kan, bawa ke kantor polisi. Jemput si pemilik ini. Yang punya senjata tuh di mana? Kok senjata tuh tadi dititip ke yang itu ya? Dipegang orang lain. Katanya aku nanya, dia ada di aku sore sudah mau jam 5 dijemput. Maka aku balik dari jualan. Ke kantor. Ada yang mau dijelaskan. Aku tak tahu bahwa orang ini tertangkap senjata api. Kalau tahu aku kabur lah. Bahwa keluarganya pun tak mau bilang bahwa tangkap, ditahan, masalah senjata api. Begitu, itulah. Ini sudah diproses. Bawa aku kan sampai di kantor. Tanyalah. Rupanya kau pengedar senjata api. Bukan pak, aku tak sengaja juga. Saya pikir pun kawan tuh main-main. Cuman istilahnya kan alasannya dia itu beli barang itu untuk bela diri. Aku pikir tuh biasalah kalau kita ngomong kelebihan. Aku pikir main-main gitu aja. Rupanya orang tuh serius. Dari mana barang itu? Kalau kamu punya, saya beli pak. Tidak ada timbul masalah resah untuk ngupah-ngupah gini-gini. Dari mana? Dari teman saya. Jadi jemputlah sore aku kan. Wah, mangga anak kecil-kecil lagi tuh. Begitu jelaskan, balik tak bisa. Tak balik. Tanya apa pak? Anak saya kurang sehat. Ya namanya kita kan orang kebun kan. Pikir tak ada apa-apa. Ini macam di dalam sel nih, kau tak bisa meloloskan aku. Perjanjian kau untuk meloloskan aku. Nah, sekarang aku nanya hitam putih kau. Itu makanya aku bilang ada. Sekarang macam gini kejadiannya. Kan rumit, aku bilang. Jadi sebenarnya aku bilang, aku tuh macam mana ya, aku bilang kayak dengan kamu tuh. Sakit apa? Sakit perasaan hati kau tuh dengan aku tuh apa masalahnya? Kok kamu tak bisa melindungi aku? Perasaan aku bilang, aku hanya nolong kamu. Kok berapa lah? Aku bilang, bukan istilahnya aku ngambil porsiran sama kamu. Kok sampai tega betul kau tak bisa diam, tak bisa ngomong apa-apa. Lama juga kan 4 hari ke 5 hari. Kirim cemilan. Situlah tanya ada yang kasih senjata. Jadi sudah gitu ditanya lah. Ya, ikutlah. Baik katanya. Kau masalah gitu. Ada juga polisi lembaga yang nanya. Masalah gitu kawan kau tak bisa melindungkan. Kalau ikut bisnis tak apalah. Ini gara-gara cuma dikasih uang. Itulah yang saya bingung pak. Tapi gini macam mana lah. Rasanya tak habis pikir masalah gini nolong orang, tapi polisi lembaga sebagian adalah yang baik. Sampai aku malam-malam ada
dia mengeluarkan buat cerita-cerita lah kita di lapangan sini, ambilkan kunci, dikeluarkan. Siapa ngajak cerita? Polisi lembaga itu yang Oh. jaga-jaga malam itu kan, piket malam. Ada juga yang melarang. Apa? Karena senjata api kan darurat ini, termasuk kasus yang paling berat sebenarnya. Dia aku cerita gini-gini. Ya kalau di kampung aku, Pak, aku bilang bukan petugas yang menjaga senjata api. Kita ini, aku aja ke kampung jarang, aku bilang, karena di kampung kami cuma rimba. Apabila petugas yang ngambil, udah balik kau, paling dibawanya barang itu, aku bilang. Jadi bapak tuh berapa lama dalam lembaga itu? Jadi sudah 2 bulan baru kami dilimpah kejaksaan mau disidang. Baru jalan 2 bulan baru dilimpah, baru istilahnya kita mau dilimpah sidang. Udah masa putus sidang, aku dipotong masa tahanan, sidang tuntutan 5 tahun. Tunggu 2 minggu sidang, dijawab ditunggu nih sebenarnya dari pihak keluarga kita. Pak, saya putuskan aja lah berapa, kalau keluarga saya tidak akan datang dari jauh, Pak. Tapi kalau masalah duit dikit-dikit mungkin ada, tapi tak bisa aku bilang keluarga saya mau datang, tak tahu jalannya. Karena keluarga saya tidak pernah merantau kayak gini, saya sendirilah. Sampai aku bilang gitu. Iya katanya belum bisa kami memutuskan. Sidang putus itulah kena 4,5 tahun. Jadi dia ditanya kan, kalau aku sidang dia saksi. Nah, kalau dia sidang aku saksi. Dia bilang pas aku benar senjata api kau beli dengan iya kan, dia itulah sakitnya hati aku. Aku kan cuma mengantar. Apa salahnya sidang putus kan? Pak, dia cuma mengantar saya itu. Kan ada keringanan. Lama itu waktu di sel kejaksaan tuh 2 meter kali 3 meter. Orang 9 kali. Kursi panjang gini, sudah gitu. Ini nunggu balik ke lembaga nih, sudah sidang. Kenapa aku bilang kau waktu hakim nanya kau bilang beli sama aku? Apa sih salahku sama kamu? Aku yang nanya itu, tolong jawab. Rasanya tak terima macam gini kau bebankan sama aku. Kamu bilang oke, sekarang lebih baik kalian bebas, aku yang masuk, tapi tanggungan istri aku. Kan ada baiknya gitu. Iya. Tapi ini tidak. Kau dihukum, aku dihukum. Kau beratkan lagi aku. Kau bilang kau iyakan hakim waktu nanya. Sedang putus. Dia tak ada ngomong jawab. Macam mana aku tak bisa ngomong kah gitu kan. Aku nih paling tak suka nempel dengan orang. Tapi kalau macam gini caranya, hati aku sakit betul perasaan aku. Kau kenal lah dengan diri aku nih. Kau bilang, dia di kursi ini, kursi panjang. Perasaan aku tak kuat, aku mukul. 8 orang satu kursi. Jadi aku acah begini kan, ngelak dia. Langsung aku ambil dari bawah. Jatuh orang 8 di kursi itu. Perasaan aku tidak kuat, langsung piok nih, kayak orang stroke. Rupanya pegawai kejaksaan ini yang jemput kami dari lembaga ke ngantar gitu kan. Nampak dilaporkan aku sama jaksa lagi. Dipanggil aku masuk ke persidangan lagi. Aku pikir tidak apa-apa kan. Duduk yang sopan. Duduk kamu. Kamu bikin honor di meja hijau, di gua meja hijau. Saya tambah hukuman kau, katanya bahwa kau mukul orang di meja hijau, tambah 6 bulan. Jangankan baru 5 bulan, Pak, aku bilang 5 tahun pun aku terima. Betul, betul. Tapi aku minta paling 5 hari. Kau tak 5 hari aku buat, tambahlah 5 tahun. Aku siksa dia, aku bilang. Ini pun aku tak terima dengan tempat ini, aku bilang. Aku tak tahu dari orang di lingkungan meja hijau kan hukuman. Itu baliknya. Asal nampak dia, wah sakitnya hati. Satu lembaga ya, tapi beda kamar. Dipindahkan kami, kan tahu di laporan dari kejaksaan itu bahwa klien. Jadi dalam sel tuh ngapain aja? Ya, ada kegiatan, ada yang hobi bertukang,
ada yang hobi berkebun. Oh, bisa berkebun gitu dalam Bisa. sana ya? Bapak ngapain? Bagian kebun aku, Oh. di nanam bawang. Mm-mm. Ada yang istilahnya umpama kita pokoknya 3 tahun ke atas itu ada kegiatan, diberi kegiatan. Seumpama kita sekolah tidak tamat SMP, udah kita menjalani sekolah SMP putus tengah jalan, itu bisa dilanjutkan sekolah. Sampai aku di dalam itu jualkan sayur polisi. Dalam kan ada jualan, jual kue pagi-pagi. Tapi ya pikir aku kan menghilangkan suntuk, kalau ya ada lawang masuk. Bapak sama yang itu tadi masih kesal, Ya kesal lah, tapi teguran lah. tegur. Aku bilang macam mana, aku tuntut terus bahwa dia nak jamin anak istri aku nih macam mana, siapa yang ngasih makan di sana. Saat itu anak istri bapak gimana? Bapak ada kabar tak dari mereka? Kucar kacir lah orang tuh. Cuma yang istilahnya orang rumah tak bisa pakai sepeda, yang kita tanam ubi apa itu ngaron kebun, siapa yang mau membersihkan? Jadi susah lah ya. Ya susah lah. Kucar kacir anak tuh. Kebun aja dibayar orang cuma Dijual. diganti rugi. Yang kukarun tuh, padahal udah siap tanam begitu. Memang aku bilang rintangan bikin kebun ini. Rintangan bikin kebun aku bilang inilah mungkin kebetulan istilahnya adalah sekali anak-anak istri aku datang ke lembaga kan. Lembaganya kan di sana. Nengok, apalah kalian repot-repot, aku bilang nengok aku di sini, biarlah. Bukannya apa, baik kalian belanja beli beras aja, aku bilang. Tahulah anak istri masalah ya. Tahu, kita di rumah kan dijemput. Aku tak tahu, Bu, saya Terus? bapak, saya bawa dulu ya sebentar, ada nak dijelaskan. Iyalah. Jadi selama di dalam sana tuh baiklah kelakuan bapak ya. Alhamdulillah, kalau baiknya. Tapi sebagian ada yang manggil aku, setan, cuci Honda, cuci. Yang nyuruh tuh petugas sana. Petugas, cuci, nanti dikasihnya rokok, kasih Indomie. Ya kita bersyukur lah, tidak seperti orang tuh dalam kamar. Nanti kita, kan ada hukuman yang lama-lama yang sudah bisa dipegang ambil kunci. Tolong keluarkan setan dong, katanya. Bapak suruh keluarkan. Iya, bawa kunci. Ada juga yang misalnya yang lugu-lugu yang agak kurang gaul polisi itu kan. Apa kamu katanya nyuci Honda sama orang itu kan kasus senjata api. Apa salah katanya? Sama juga itu, yang lain. Hukuman juga katanya. Aku musuhin dia. Kalau dia lari aku yang buka baju bilang gitu. Cara kebetulan waktu itu orang lembaga. Dia nanya, maaf ya bapak nanya, kamu nih sebenarnya suku apa? Sebenarnya saya ini ada orang, aku bilang, aku nih cerita kosong, tapi aku tak nyangka dia kuliahnya kayak itu. Dia tahu nggak bapak orang sana? Tahu. Terus. Kamu, ya. Jadi kamu ini sebenarnya orang apa? Aku bilang ke orang bukan. Tapi logat kan kayak ada orang. Kami ini sudah campur. Sebenarnya datuk aku bilang sebelah mama orang warga mana? Nah, dia bilang kayak gitu. Aku bilang yang pandai bercatur itulah datukku. Padahal aku tak tahu tuh, cuma cerita aja. Nah, rupanya dia ini pernah tinggal di rumah datuk tuh yang ku cerita. Yang pada catur itu datuk kamu, iya. Cuma kami tinggal di kebun, di desa. Kami tak pernah sampai dia meninggal. Oh, katanya. Iya. Itu makanya aku masih ada dipanggil orang laki-laki. Jadi kenal di situ sama polisi itu. Wah, jadi kalau gitu saya minta maaf lah. Kenapa? Aku 4 tahun tinggal di rumah datuk kamu. Langsung di situlah. Kalau gitu kamu saya ambil untuk jadi anak buah, bersihkan tepi-tepi rumah. Jadi tiap pagi aku dijemput.
Pakai mobil? Iya. Wow. Balik nanti dia juga yang ngantar. Nanti tengah hari belikan nasi, kasih uang. Tak terasa ya kayak gitu. Iya, tiap hari. Apalah cabut-cabut rumput. Yang penting jangan maling datang lah. Sambil-sambil jaga rumahnya. Kalau ada orang yang datang lain dari salah pandang, katanya di protes ya. Jangan pukul. Ya macam mana kalau dia mau maling Pak, pukul lah. Apa sih takut, aku bilang. Jadi usah katanya. Jadi terlibat kita. Nah, kalau orang mau maling apa takut, aku bilang. Saya tak takut Pak, aku bilang. Jadi gitu. Udah pakai berapa bulan, diminta lagi. Nah, di mana aku kerja di bagian dulu pertama masuk tak ada yang percaya sama kau. Tapi kami misalnya diselidiki gini masalah, hanya bantu orang. Kau ikut ini si yang beli senjata api itu bodoh. Nah, kalau orang bisa melibatkan orang, udahlah Pak, aku bilang mungkin suratan hidup aku. Pernah aku seminggu tak pulang ke lembaga itu. Nah, jadi kalau pulang kan kawan di kamar dulu. Aku setiap kali pulang rindu juga dengan kawan tuh kan, ada jatah aku satu hari itu 2 bungkus rokok. Itulah nanti satu kamar 1 bungkus kasih kamar ini. Siapa yang ngasih? Aku. Oh. Nah, yang ku kasihkan ini kan dikasih orang yang aku kerja itu. Bapak tak merokok? Merokok. Oh, cuman Aku bagi-bagi. rokok lain, ya. Bagi-bagi kawan. Itulah yang kawan istilahnya tidak ada bahwa ini sombong dalam, tak ada yang bunyi-bunyi yang pernah satu lembaga itu. Lama-lama istilahnya bebas. 2 malam aku Udah bebas? bebas dari anu tuh. Kan yang ngurus itu agak, aku kan dapat pengurusan CNB kan, jadi terlambat. Dimarahinnya agak itu, kenapa kamu katanya, bilang bikinkan surat, umpama tinggal 6 bulan kita. Itu bebas murni jatuhnya. 6 bulan tuh dibebaskan? Iya. Oh. Menjelang akan 6 bulan lagi kita jalan ini. Oh, jadi sebelum masa itu habis Bapak udah bebas gitu ya? Bebas. Udah diurus bebas gitu? duluan. Yang namanya cuti tadi kayak gitu? Iya, cuti CNB, cuti menjelang bebas. Tapi selama 6 bulan kita tak boleh bikin masalah. Kalau apa bikin masalah, menjalani, dihukum lagi kita. Sampai berapa tahun. Adalah kami titip rokok, pokoknya tolong, aku bilang, aku kasihkan sama tukang beca aja. Ingat dengan kawan-kawan yang tak punya keluarga, kan macam aku kan tak punya keluarga, memang sedih gitu. Jadi sudah bebas tuh masih dendam nggak sama itu? Nah, itulah, tuntut lagi. Gimana? Datang lagi Bapak setelah bebas? Datang. Bapak tuh pengen dia apa? Maunya Bapak ke dia tuh apa sebenarnya yang Bapak nuntut dia tuh? Maunya memang mau kutempelin lagi biar dilapor si gondok. Alangkah kita gara-gara dia uang kita pisah sama keluarga kan. Itu yang gondoknya aku. Tak bisa melindungkan nama kawan. Sekarang nih yang masa lalu sudahlah gitu ya. Iya. Cuman istilahnya di lembaga itu ada juga baiknya. Cuman dipandang masyarakat di sini jelek, tapi bagi kita ada baiknya. Lembaga itu? Iya. Apa dari itu? situ terbuka. Mau bertukang ada. Oh, dikasih untuk skill kita lah. Iya, skill masing-masing. Mau berkebun ada. Mau istilahnya bidang olahraga apalagi. Nah, di situ. Kita tak pernah sembahyang jadi sembahyang. Ada tempat sembahyang? Ada. Semua agama ada? Ada. Ustadz malah masuk dari dia luar. Ya? Ceramah? Iya, bulan puasa ini. Kalau bulan puasa nak tiap malam. Lembaga masyarakat namanya kan, lembaga. Dan misalnya kita dititip dari sini nih. Oke. Cuman masanya kita kan yang minta berapa tahun, yang 10 bulan, yang 6 bulan. Sudah ditentukan. Oke lah. Itu aja pemirsa ceritanya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk Bapak yang sudah mau melakukan wawancara.